Hari ini saya dapat kehormatan menerima Yang Mulia Bapak Jose Manuel Barroso, Ketua Dewan dari Gavi, Global Alliance for Vaccine. Beliau memberi peringatan, kita tidak boleh lengah karena kemungkinan terjadi pandemi bisa sewaktu-waktu. Di Afrika sekarang ada Mpox, kita tetap harus waspada. Sebagai rasa terima kasih, kita sudah siap untuk menyumbang 30 juta dolar Amerika. Sekarang ini, para mengkelar di bidang kesehatan, mereka ini hanya menjadikan kesehatan ini sebagai kedok. Mereka memberikan bantuan. Melinda and Bill Gates Foundation ini beserta WHO-nya ingin menjadikan Indonesia itu sebagai market. Kita tanpa disadari, nantinya orang sakit itu bukannya sembuh, tapi bagaimana caranya orang sehat punya ketergantungan walaupun dia tidak sakit. Karena apa? Penyakit bisa diciptakan. But what happens if you just put this vaccine right into a drop of blood? Well, we did that with my blood. Look at that. Oh. Wow, Pfizer. That's the Pfizer, right? Question is, where'd all the cells go? Seriously. I pushed them back. Yeah, like you said, a nuclear bomb went off. They just congealed it. It shouldn't be damaging to the cells of the body. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. First, we've got population. Now, the world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. Taking things that are, genetically modified organisms, and we're injecting them in little kids' arms. We just shoot them right into the vein. We'll have to prepare for the next one. That, I'd say is will get attention this time. The World Health Organization has become nothing more than a corrupt globalist scam paid for by the United States. But under the next Trump administration, that treaty will be immediately terminated. I would not allow public health to be used as a pretext to advance the march of global government. That's what they're doing, globalists. The United States will withdraw from the corrupt World Health Organization, which, in light of its utter failure on COVID, they had a tremendous disaster on COVID, deserves to be completely abolished and replaced. Then I will work to forge a new coalition of nations that are strongly committed to protecting health while also upholding sovereignty and freedom. Hati-hati strategi asing yang berpotensi mengambil kedaulatan bangsa tanpa perang, tetapi melalui isu kesehatan walaupun itu perintah, melalui hilangnya hak tolak rakyat terhadap mandatori pemaksaan vaksin atau hal lainnya melalui isu pandemi. Pidana denda di Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 itu berpotensi denda 500 juta bagi yang tidak mau divaksin. Denda per orang di pasal 446 itu 500 juta ya, bukan 50 juta atau 5 juta. 500 juta seorang. Saya mengucapkan selamat tahun baru 2025 kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Sekaligus sebagai anak bangsa, saya menghimbau kepada Bapak, sekaligus menyarankan agar Indonesia segera menyatakan keluar dari WHO untuk mencegah tidak terjadinya lagi pandemi di bangsa ini. Karena pengalaman dari pandemi yang lalu, rakyat banyak yang disakiti. Rakyat menjadi sulit hidupnya. Ekonomi nasional
juga hancur akibat pandemi tersebut. Jangan Bapak mau mendengarkan bisikan dari sales vaksin seperti halnya Gavi, karena yang mereka cari adalah bagaimana Indonesia menjadi market bagi mereka. Jangan biarkan isu kesehatan ini mengambil alih kedaulatan bangsa hanya dengan harga yang murah. Mereka tidak mau mengambil dengan perang, tetapi dengan isu kesehatan saja bangsa ini akan hancur. Pandemi yang lalu telah membuat banyak kerusakan sosial. Kita adalah makhluk sosial, Bapak. Makhluk sosial yang sejati adalah kita selalu berkumpul bersama-sama, saling tolong-menolong. Yang susah maupun keadaan sakit, kita harus saling tolong-menolong. Demikian pula, jangan sampai terjadi lagi di mana ada larangan ibadah atas nama pandemi. Sebenarnya kita tidak takut. Justru yang menjadi hal adalah bagaimana kita memanage bangsa ini dengan baik, dengan hati yang tulus, dan jangan biasakan mengada-ada sesuatu yang sebenarnya tidak perlu diada-adakan. Kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki kekuatan ilahi. Yang kita perlukan adalah bagaimana kita memiliki iman kepadanya, agar kita tetap bisa bertahan di dalam gelombang dunia yang tidak menentu ini. Mari Bapak, kita bersama-sama untuk melindungi jiwa rakyat Indonesia. Hormat dari saya, Komjen Pol Purnawirawan Dharma Konghaiput. Terima kasih Bapak.